Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, gue mau menceritakan alur film India yang berjudul Gabbar Is Back. Film yang dirilis tahun 2015 ini mengisahkan tentang Profesor Aditya yang dikenal juga dengan sebutan Gabbar dan diperankan oleh Akshay Kumar. Gabbar digambarkan sebagai sosok pria yang berubah menjadi pembunuh berantai dan buronan polisi karena tersulut emosi merenggut nyawa para pejabat ataupun atasan-atasan yang kerap kali korupsi. Ia selalu menghabisi orang-orang tersebut dengan rapi tanpa meninggalkan jejak sehingga membuat polisi kebingungan memecahkan kasusnya. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film diawali memperlihatkan aksi penculikan yang dimana terdapat 10 koruptor yang juga menjadi pemimpin yang ada di wilayah ini, yaitu Maharashtra. Di mana aksi penculikan ini didalangi oleh seseorang. Karena hal ini, berita tentang penculikannya tersebar dengan sangat cepat di seluruh lapisan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Singkatnya, pada esok hari, 9 orang yang diculik berhasil dikembalikan. Namun naas, 1 orang sisanya harus modar dengan cara digantung di tengah kota, dibarengi dengan sebuah berkas dan DVD bertuliskan Gabbar. Kayaknya ada nih satu negara yang butuh nih begini nih. Hashtag Konoha butuh Gabbar ini. Melihat itu, polisi segera menurunkan mayatnya dan langsung memeriksa isi DVD yang ternyata pengakuan seorang pria bernama Gabbar bahwa ialah yang membunuhnya karena orang tersebut sangatlah korup. Hal ini didukung dengan file bukti kejahatan korupsi yang dilakukannya. हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी या तो करप्शन से ना मैं कोई नेता हूँ और ना ही कोई टेररिस्ट. Polisi yang panik awalnya tak ingin berkas itu tersebar. Namun siapa sangka Gabbar sudah lebih dulu menyebarkan ke berbagai berita dan juga sosmed, sehingga berita tersebut menjadi trending topik di daerah itu. Berpindah ke sebuah kampus, terlihat para mahasiswa yang sedang berguru dengan seorang pria bernama Aditya, yang dimana ia adalah dosen fisika yang mempunyai cara unik mempraktekkan ilmunya. 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है, 5 तरीके से बना. टेंशन, कंप्रेशन, shear, bending, twisting. नहीं पल्ले पड़ा. Saat sedang asik mengajar, tiba-tiba datang sekelompok preman yang ingin menutup kampus tersebut. Secara langsung, Aditya mempraktekkan ilmu fisika untuk melawan para preman itu. किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ. फोर्स देखो. मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर. Setelah keok dan babak belur, para preman tersebut lari ketakutan. Namun Adit yang belum puas terus mengejarnya. Sembari berkata, selama masih ada dia di sini, maka kampus ini tidak akan bisa ditutup. क्या उम्र है तेरी? तेरी मालूम है मुझे. नेशनल कॉलेज तो क्या? बहुत सीख लिया. क्लास dismissed. Kemudian saat OTW pulang, tiba-tiba mobil Aditya dijegat oleh seorang wanita cantik bernama Shruti yang langsung meminta tolong mengantar kakaknya yang akan melahirkan. Dengan cepat, Aditya membawa mobil tersebut, namun kakak Shruti malah melahirkan di dalam mobil. Setelah sampai, tanpa banyak basa-basi, Adit langsung OTW pulang, yang padahal Shruti belum sempat basa-basi mengucapkan terima kasih. Kembali ke kantor polisi yang sedang mengadakan rapat membahas persoalan Gabbar. Di sini, kepala polisi, kita sebut saja Tejo, mengatakan siapapun boleh mengusulkan idenya. Saat polisi senior lainnya diam, seorang polisi yang bertugas sebagai supir mengangkat tangan
yang berarti ia mempunyai ide. Namun, ia malah ditertawakan. Sopir ini bernama Sadu. अबे साधु की औलाद ड्राइवर की तरह रहे जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या निकल बहरा हो गया है निकल यहाँ से Ia pun keluar dari kantor polisi dan berniat melakukan cuti untuk mencari informasi mengenai Gabar. Lalu suatu hari, Sruti yang sedang motoran tanpa sengaja menabrak sebuah mobil. Konyolnya, Sruti malah menuduh ini adalah kesalahan si pemilik mobil. Untungnya, Aditya datang dan mengatakan jika semua ini adalah salah Sruti. Setelah semua nasihat Adit, akhirnya Sruti sadar dan mengundangnya ke acara selamatan anak kakaknya yang dibantu lahir olehnya. Berpindah ke Sadu yang sedang menjalankan aksi untuk menyelidiki Gabar. Namun tak disangka, Gabar kembali mengirimkan ancaman di mana ia saat ini mengincar seorang menteri pekerjaan umum. Karena hal ini, nama Gabar semakin dibicarakan oleh semua orang. Lalu scene menunjukkan sang menteri pekerjaan umum yang didatangi oleh bawahannya yang mengatakan jika Gabar telah menculik 10 koruptor dan kini Gabar mengincarnya. Mendengar itu, Menteri Pekerjaan Umum seketika menjadi gelisah, geli dan basah. Saat sedang panik-paniknya, ia malah didatangi oleh seorang kepala proyek yang ingin menambah sogokannya. Ia yang menyadari ancaman Gabar menolaknya dan mengembalikan semua uang yang diberikan. Emang ini satu-satunya yang dibutuhin Konoha. Tak hanya itu, bahkan ia juga mengumumkan kepada semuanya akan mengembalikan semua uang yang telah ia korupsi dan memohon hal ini disampaikan kepada Gabar. उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो. Tak lama, para polisi pun melakukan sebuah investigasi di kantor Menteri Pekerjaan Umum untuk memecahkan kasusnya. Namun lucunya, semua polisi dibuat kewalahan karena semua orang secara serentak malah mengakui perbuatan korup mereka. Tak hanya itu, ternyata para polisi baru mendapatkan kabar jika seorang pejabat kepala distrik diculik, yang dimana para polisi tertipu karena dibuat sibuk di kantor menteri. Berpindah di tempat penculikan, Gabar yang ternyata adalah si Aditya mengatakan jika si pejabat ini terlibat kasus suap aliran air ke sebuah pabrik gula, yang seharusnya aliran itu digunakan untuk pertanian masyarakat. Karena itulah para petani mengalami kekeringan. Dan ya, setelah itu pejabat botak yang korup ini digantung oleh Gabar keesokan harinya. Karena kejadian ini membuat seisi sosial media heboh dan membuat kepanikan di dalam pemerintahan yang orang-orangnya sangat korup. Setelah melakukan eksekusi, Aditya mendatangi undangan Sruti untuk melihat bayi yang ditolongnya. Ia memberikan kalung sebagai hadiah. Dari sini, kita bisa melihat jika benih cinta mulai tumbuh antara Aditya dan Sruti. Kembali ke Sadu, yang dimana ia membuat pola. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah menulis nama-nama petugas pemerintah yang jujur, dan Sadu berpikir untuk membuat tim kecil agar bisa memecahkan kasus ini. Kemudian kita diperlihatkan kedekatan Aditya dengan Sruti. Saat itu Sruti yang hendak menyeberang tidak fokus dan terserempet. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit oleh Aditya. Saat sedang berkonsultasi, si dokter malah menyuruhnya untuk melakukan sebuah tes yang bahkan itu semua tidak perlu dilakukan karena ia hanya terserempet. Namun dokter ini tetap ngeyel dan berkata, jika ia baik-baik saja, mengapa harus berobat ke rumah sakit? Saat keluar dari ruangan, tanpa sengaja, Aditya mendengar obrolan antar dokter kandungan dan seorang suster, di mana dokter mengatakan jika seorang ibu harus disesar. Walaupun sebenarnya ia bisa normal agar pihak rumah sakit bisa mendapatkan uang yang banyak. Dari sini, Aditya mulai merasa ada yang tak beres dengan rumah sakit ini. Ditambah saat di kasir, ia melihat kejadian mengenaskan, di mana ada seorang bapak yang membayar tagihan rumah sakit
untuk operasi sang istri. Namun sedihnya setelah lunas, pihak rumah sakit malah memberikan surat kematian istrinya. Sontak, sang suami langsung emosi dan marah serta mengatakan mengapa ia tak diberitahu dari semalam. Kemudian pihak rumah sakit mengatakan jika diberitahu maka si bapak tak akan melunasi tagihannya. Sungguh tega kan? Aditya yang mendengar itu seketika langsung emosi dan terpikirkan sebuah ide untuk balas dendam, di mana ia mendatangi sebuah keluarga yang mengaku dari rumah sakit untuk mengantar jasad suaminya. Kemudian ia membawa jasad itu ke rumah sakit tadi dan berpura-pura memohon untuk diobati. Saat di ruang perawatan, para dokter mengetahui jika pria ini sudah meninggal, namun mereka memainkan sandiwara di mana mereka bisa mengobati pria ini dan menyuruh Aditya membayar biaya ke kasir serta membeli obat yang berada di apotik. Namun konyolnya, obat itu dikembalikan lagi oleh perawat ke apotiknya. Sandiwara pun berlanjut, di mana dokter mengatakan jika pria itu harus dioperasi dan harus mendatangkan dokter khusus dengan biaya yang mahal. Lalu Aditya yang sudah tahu permainan ini menurutinya dan membayar semua biaya operasi. Saat sang dokter ahli datang serta memeriksa, ia mengatakan untuk menyudahi semua ini sebelum mayat pria itu membusuk. Namun dokter lainnya berkata jika mereka bisa memeras lebih banyak lagi uang Aditya. Dan akhirnya sandiwara pun berlanjut. Tak lama setelah itu si dokter mengatakan jika mereka tak bisa menyelamatkannya. Lalu Adit berkata, bukankah rumah sakit ini bisa mengobati orang yang sudah mati? Mendengar itu, dokter dengan kesal membalas, bagaimana orang yang sudah meninggal bisa diobati? Setelah itu, Adit langsung mengeluarkan kartu asnya, yaitu sertifikat kematian pria itu sebelum ia dirawat. Dan sebagai gantinya, agar tidak dituntut, Aditya meminta cek sebesar 500 juta rupiah ke pihak rumah sakit untuk diberikan kepada keluarga pria itu. Kemudian dokter tersebut mengadu kepada bos besar pemilik rumah sakit yang bernama Vikas untuk menghadapi Aditya. Setelah bertemu, tanpa basa-basi, Adit langsung meminta cek 500 juta rupiah dan uang tunai senilai 445 juta rupiah. Bukannya menuruti, Vikas malah menyuruh anak buahnya menghajar Aditya. Namun dengan mudahnya, ia mengalahkan semua anak buah Vikas. Setelah itu, ia melayangkan ancaman terakhir dan berkata, apakah ia ingin membayar semuanya secara tertutup atau ia ingin membuat rumah sakit ini ditutup. Pada akhirnya, Vikas menuruti dan memberikan cek kepada keluarga pria itu dan uang tunai. Sebelum pergi, ia sempat menitip pesan kepada dokter untuk melakukan hal yang sepantasnya dilakukan seorang dokter. Keesokan harinya, rumah sakit tersebut dipenuhi oleh massa yang telah dirugikan dan mengepung mobil Vikas. Naasnya, saat ia keluar, para massa yang tak tahan langsung mengeroyoknya hingga tewas. Get out from my property! Just back off! Lalu kita diperlihatkan ayah dari Vikas yang bernama Vijay yang sangat marah atas kejadian yang terjadi kepada anaknya. Lalu salah satu orang di sana mengatakan penyebab semua kejadian ini adalah orang yang bernama Aditya. Kembali ke Sadhu yang sedang bercukur, di mana ia terus berpikir apa alasan tim Gabar bisa bersatu. Tak sengaja Sadhu mendengar seseorang berkata reuni kampus, yang membuatnya kepikiran jika semua ini ada hubungannya dengan kampus dan mereka semua kemungkinan satu kampus. Kemudian Sadhu kembali ke kantor polisi dan memberitahu ke atasannya dan polisi lainnya. Namun sekali lagi ia diremehkan oleh semuanya dan disuruh keluar dari kantor untuk membeli makan. Kembali ke Vijay yang sedang melihat rekaman CCTV untuk melihat wajah Aditya dan tiba-tiba ia teringat sesuatu.
di mana dahulu Vijay mempunyai sebuah proyek bangunan yang akan dibangun di atas sungai. Namun Aditya lah orang yang selalu memprotes proyek tersebut. Alasannya, bangunan itu tak akan kokoh dan bisa menewaskan banyak orang yang tinggal di sana. Lalu Aditya menelpon pihak berwenang untuk mengatasi kasus ini. Namun sayangnya, mereka enggan mengurus permasalahan Aditya tersebut. Ia yang kesal langsung menghajar semua orang yang ada di sana. Hingga satu momen, Vijay yang sudah di ujung maut, namun karena ia meminta maaf, Aditya menolongnya. Namun sialnya, ia memukul leher Aditya dari belakang, dan dari kejadian itu, Aditya dinyatakan modar. Namun faktanya, saat ini Vijay masih melihatnya hidup. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu Aditya. Di lain tempat, Aditya dan timnya sedang membahas target berikutnya. Lalu salah satu temannya memberitahu jika kepolisian mengerahkan polisi khusus yang disebut CBI bernama Kuldep yang sangat hebat dan kuat untuk memburu Gabbar. Di kantor polisi, sesampainya Kuldep, ia langsung rapat dan membahas rencana polisi untuk mengatasi Gabbar. मार भी दिया और लटका भी दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर दिन दहाड़े मार दिए गए। I don't have any reason to understand it. सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की। Your name, Mr. Sawant, can you hear yourself? Because for me, it sounds like a common man screaming. Sir, I need every single information about this. Di sela-sela itu, tiba-tiba mereka kembali mendapatkan DVD yang berisi ancaman di mana Gabbar akan beraksi membunuh saat hari Jumat. इस शुक्रवार किसका शनि भारी हो? एक सीढ़ी की आवाज में से कैसे क्लू मिलेगा? एक आवाज को कैसे अरेस्ट करे सर? Hal ini kembali membuat heboh masyarakat karena Gabbar akan kembali beraksi. Atas hal itu, di sini Kuldip mengetahui jika target selanjutnya adalah seorang polisi yang sangat korup. Kemudian Kuldip memaksa polisi mengatakan siapa yang paling korup, dan setelah itu ia mengatakan jika nyawa polisi korup itu dalam bahaya. Benar saja, singkatnya, Gabbar dan timnya berhasil menangkap polisi gendut dan dibawa ke suatu tempat untuk disiksa. Sialnya, saat sedang beraksi, Aditya alias Gabbar kepergok oleh Shruti yang sedang mengintip. Dan pada akhirnya, ia menceritakan semua tentang Gabbar. कौन हो तुम? गब्बर, Oh my god, how? जिन्होंने जिंदगी बचाई क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है। गिव मी 100 young men of heart and revolutionize the whole country। करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बन, दिल में आग लगानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही मकसद था कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या, वो धागा मैं हूँ, गब्बर। Lalu datang seorang yang bernama Govin dan mengatakan jika Gabbar telah berubah menjadi seperti seorang pahlawan dan menjadi trending topik. Namun semua hanya terdiam mendengar itu karena ayah Govin adalah daftar nomor 1 orang yang paling korup di wilayah ini. Dan seketika Aditya menanyakan bagaimana pendapatnya. Govin membalas setiap orang yang dibunuh pasti memiliki keluarga, dan saat ini tim Gabbar menjalankan misi tidak memandang keluarganya, melainkan berdasarkan kejahatannya. Mendengar itu, Gabbar menjadi bangga kepadanya. Kembali ke kantor polisi, saat Kuldip dan yang lainnya sedang meeting, tiba-tiba Sadhu memotong pembicaraan dan mengatakan jika mereka tak bisa mengalahkan Gabbar karena ia mempunyai misi sendiri. Mendengar itu, Kuldip tertarik mendengar penjelasan Sadhu. Kemudian Sadhu mulai membedah satu persatu kasus Gabbar hingga membuat Kuldip terpukau dan mengatakan Sadhu telah berhasil memecahkan kasus Gabbar 90%. Kemudian Kuldip dan Sadhu mendatangi kampus nasional. Mereka dihadang oleh para mahasiswa yang mengatakan para polisi preman tidak bisa memasuki tempat ini. Lalu mereka pun pergi, dan di sini mereka sudah berniat menangkap timnya Gabbar sesuai yang disusun oleh Sadhu. Di lain tempat, kita diperlihatkan Vijay menangkap 10 orang pejabat yang sangat jujur. Lalu mengatakan apa mereka puasa dengan uang. Setelah itu, ia mengajak salah satu dari 10 orang itu dan langsung menendangnya hingga jatuh ke bawah dan tewas.
Kembali ke kantor polisi, di sini Kuldip mengajak Sadu rapat satu meja di mana biasanya ia diremehkan. Kemudian ia menjelaskan jika ia yang menjadi Gabbar, maka saat ini ia akan mengincar Vijay karena ia telah membunuh satu orang pejabat yang jujur. Lalu perkataan Sadu benar, Gabbar dan timnya merencanakan pembalasan terhadap Vijay dan mempersiapkan pembantaiannya di hari ulang tahunnya. Polisi yang telah mengetahui target selanjutnya adalah Vijay, mereka mengawalnya di hari ulang tahunnya. Saat pesta diadakan, ternyata para tamu di sana menggunakan topeng wajah Vijay yang membuat Gabbar bisa dengan mudah menculiknya. Keesokan harinya, di kantor polisi, pengacara meminta izin kepada keluarga untuk menemui keluarga yang ditangkap, yang ternyata Govin berada di sana. Kemudian, polisi meminta ibunya membujuk Govin untuk memberitahu di mana Gabbar berada. Kemudian ibunya berkata, apabila ia memberitahu semuanya, maka pertimbangkanlah kematian ibumu. Lalu Kuldip pun kebingungan bagaimana bisa Gabbar memiliki banyak dukungan. Shruti yang ada di sana mengatakan jika Gabbar adalah orang yang baik dan ia tak akan melakukan ini semua jika hukum di negara ini tidak lemah. Kemudian ia juga menjelaskan tujuan Gabbar melakukan semua ini untuk masyarakat kecil. Berpindah ke Gabbar yang menculik Vijay, di sini ia menyuruh Vijay menelpon 3 orang penting untuk membantunya. Sembari diawasi Gabbar, Vijay menelpon orang-orang tersebut, namun semuanya menolak, tak ada satupun yang mau membantu. मेरी जान खतरे में है। हेलो हेलो दूसरी कोशिश। हेलो कमिश्नर्स ऑफिस। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में, क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं। हेलो Ia yang emosi sontak menyerang Gabbar. Namun dengan mudahnya ia membalikan serangan tersebut. Dan pada akhirnya Vijay pun diulti hingga modar. Keesokan harinya, Gabbar menyerahkan diri ke polisi dan akhirnya ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Mendengar kabar hukuman itu, para masyarakat dan mahasiswa berbondong-bondong datang dan meminta agar Gabbar dibebaskan. Ketika sudah ricuh, Gabbar keluar dan menenangkan para masyarakat. Ia berkata, ia tak akan pernah memaafkan orang yang salah dan tidak akan pernah memberikan maaf kepada dirinya sendiri. Kemudian, ia memuji dan bangga terhadap kekuatan mahasiswa. Dan tidak semua mahasiswa bisa menjadi pegawai pemerintahan, tapi setiap pegawai pemerintahan adalah mahasiswa. Mulailah untuk menghancurkan orang-orang yang korup di sini. Dan kalian sebagai mahasiswa harus bisa mengarahkan negara ini mau kemana ujungnya. Karena kalian semua adalah masa depan yang dimiliki India. Siapapun yang membuat perubahan, maka ia akan disebut Gabbar. Dan di akhir film, kita diperlihatkan hukuman gantung yang dijatuhkan kepada Gabbar. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.